Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana Arya Kamandanu diserang oleh Rakuti. Dia adalah seorang Dharma Putra kerajaan Majapahit yang sombong, congkak dan angkuh. Bagi yang belum nonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Di awal cerita pada episode ke-39 ini, terlihat Rakuti yang sedang memanjat tebing terjal berbatu di bawah rembulan berwarna merah darah. Tangsu, Tangsu, aku mimpi sangat aneh sekali. Apa artinya? Saya kurang mengerti tentang mimpi, Kakang. Kita tanyakan saja pada ibu Kakang sendiri. Nyi Gepet kan tahu tentang dunia primbon. Iya. Itu pertanda paling buruk, anakku. Tapi kata orang, gelegar guntur menandakan berita yang menghebohkan. Berita yang mengejutkan, Bu. Hentikan cita-citamu itu, anakku. Bu, tolong katakan arti sebenarnya dari mimpi itu, Bu. Anggayuh Eng Tawang, kamu memang berdarah Arya. Tapi kamu bukan terah raja. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Dewata mengendakinya, Bu. Ken harus seorang sudra. Karena keras hati dan sakti, dia mampu menjadi Raja Singosari. Saya mau pamit pada Ibu. Saya mau mencari seorang guru. Saya ingin menjadi orang yang maha sakti. Sehingga seluruh anggota Dharma Putra segan kepada aku, Bu. Hati-hati, anakku. Tidak semua yang berkilau itu emas. Kalau kau salah mencari guru, maka yang akan kau dapatkan adalah kesengsaraan hidup. Seolah tidak mendengarkan nasihat ibunya, Rakuti tetap saja berjalan mencari guru demi ambisinya menguasai jagat persilatan. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Arya Kamandanu menunggangi kuda. Dia bermaksud ke Pasuruan 1 menemui Mesin untuk mengobati Sakawuni. Kakang bersama Ayu? Kalau begitu, silakan duduk, Kakang. Sebenarnya, saya sudah menunggu kedatangan Kakang sejak bulan lalu. Ayu telah pergi dari rumah. Kenapa? Dia tidak betah tinggal di kota. Sebelum itu, ada perselisihan dengan Putri Raja. Tapi nantilah saya ceritakan lebih lengkap. Sekarang saya butuh bantuanmu, Mesin. Sakawuni sakit. Kemungkinan ada kelainan dalam kandungannya. Apa sudah saatnya melahirkan? Baru 6 bulan. Bisa berangkat sekarang, Mesin. Apa Kakang tidak capek? Saya benar-benar cemas. Waktu saya tinggal, Sakawuni masih kesakitan. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya akan ganti pakaian dulu ya. Tampaknya penyakit yang diderita oleh Sakawuni bukanlah penyakit sembarangan. Terlihat sekali ekspresi Kamandanu yang begitu khawatir. Kemudian mereka berdua pun langsung bergegas menuju Majapahit. Aduh, Den. Aduh, saya jadi bingung ini. Aduh. Rupanya bayinya sudah mau keluar. Sakawuni, kau masih kuat untuk mengejan? Tolong siapkan air hangat dan air bersih. Cepat. Iya. Cepat ambil air. Iya, ayo cepat. Baik, Gusti. Terus. Bagus. Ayo. Anak kita, Kakak. Lelaki yang sangat tampan dan gagah, Budi. Mesin? Darahnya tidak mau berhenti. Untuk sementara akan saya hentikan dengan totokan. Kakang, carikan daun seligi putih. Iya. Anak Arya Kamandanu ternyata lahir secara prematur. Di usia kandungan yang masih 6 bulan, bayi itu sudah dilahirkan. Saya ingin melihat anak kita. Iya. Kakang, kenapa anak kita ada sisiknya? Mungkin ada hubungannya dengan naga yang pernah saya taklukkan. Waktu saya mempelajari ilmu petit naga Ginurat Papat, saya berhasil menaklukkan naga bumi. Dan roh naga itu sepertinya merasuk ke dalam tubuh saya.
Tampaknya Sakawuni agak terpukul melihat anak yang dia lahirkan memiliki sisik di bagian kepala. Hal itu dijelaskan oleh Kamandanu mungkin ada hubungannya dengan naga puspa yang pernah ia taklukkan. Kemudian Arya Kamandanu pergi untuk mencari obat yang diperintahkan oleh Meisin. Meisin, kalau sampai terjadi yang tidak bisa dielakkan, misalnya saya mati, maukah Nini merawat anak saya? Wuni, jangan bicara seperti itu. Terus terang, saya merasa bersalah kepadamu karena saya telah merebut suamimu. Wuni, jangan bicara itu lagi. Kamu sendiri yang mengatakan bahwa semua yang telah terjadi adalah kehendak Dewata. Kamu memang berhati mulia, Mei. Terus terang, sebenarnya saya tidak ingin kakak Kamandanu menjadi milik orang lain. Saya ingin dia hanya menjadi milik saya sampai sama-sama masuk ke liang kubur. Maafkan saya, Mei. Aku bisa mengerti, Wuni, karena kita sama-sama wanita. Tampaknya Sakawuni telah menyadari bahwa ajalnya telah semakin dekat. Kemudian singkat cerita, Sakawuni keadaannya semakin menurun. Bahkan ketika Arya Kamandanu datang, dia tidak langsung merespon, yang seharusnya dia sangat ceria orangnya. Kakek sudah mau menjemputku. Kalau kamu sudah melepaskan semua yang mengganjal dalam dirimu, tidak boleh ada perasaan apapun dalam dirimu. Sebab perjalananmu menuju kehidupan berikutnya akan penuh rintangan kalau kamu belum legolilo. Saya sudah legolilo, Kek. Saya sudah siap. Kamu masih menyimpan keinginan-keinginan untuk tetap menguasai suamimu. Saya tidak mau Kakang Kamandanu dimiliki wanita lain, Kek. Itu yang harus kamu lepaskan. Kamu akan bisa berkumpul kembali dalam kehidupan yang lain lagi. Lepaskan, Wuni. Lepaskan perasaan itu. Wuni, sadar Wuni. Kakang sudah mendapatkan daun seligi putih untuk menghentikan pendarahanmu. Ini Meisin sedang membuat ramuannya. Kakang, jaga anak kita. Cepat beri dia nama, Kakang. Saya ingin tahu namanya sebelum pergi jauh. Wuni, cepat beri nama, Kakang. Waktunya sudah semakin sempit. Iya. Saya beri nama dia Jambu. Iya, Jambu Nada. Bagus sekali nama itu. Jambu Nada. Nini Meisin, maukah Nini memelihara anak kami sampai Kakang Kamandanu bisa merawatnya sendiri? Wuni, kau yang harus memeliharanya. Kau harus sembuh. Minumlah ini. Ayo. Nini janji mau memelihara anak kami. Iya, saya janji. Wuni. Akhirnya Sakawuni meninggal akibat pendarahan hebat yang dia derita setelah melahirkan Jambu Nada ke dunia. Lalu keesokan harinya, jasadnya diproses sesuai keagamaan yang berlaku saat itu. Dan Sakawuni pernah berwasiat bahwa jika dirinya meninggal, dia ingin dikebumikan di Bukit Penampihan di dekat makam ayahnya. Yang tentu saja Arya Kamandanu harus menuruti dan menepati wasiat itu. Kemudian keesokan harinya, Kamandanu langsung berangkat ditemani oleh beberapa orang dari Majapahit ke Bukit Penampihan, di mana tempat Dewi Tunjung Biru berada. Guru,
Ada kereta dan beberapa orang prajurit Majapahit sedang menuju kemari. Mereka membawa jenazah Sakawuni. Nini Sakawuni. Persiapkan segalanya. Gurumu ada? Sudah lama beliau menunggu. Ampun Ibu, saya... Apa yang menyebabkan kematian anakku? Ampun Ibu, Sakawuni kehabisan darah pada waktu melahirkan. Bagaimana dengan bayinya? Selamat Kanjeng Ibu, terpaksa saya tinggalkan di Majapahit, tapi ada yang merawatnya. Mestinya aku yang merawatnya, karena dia adalah cucuku. Bayinya lelaki, tapi Dinda Sakawuni meminta agar saya yang merawat. Jambunada, kau harus mengikuti jejak ayahmu ya. Dia seorang pendekar yang sangat sakti dan berhati bersih. Sesungguhnya saya sangat mencintai ayahmu. Tapi saya tidak bisa menyakiti hati ibumu, karena dia juga sangat mencintai ayahmu. Jambunada, nanti kalau Bibi pulang, kau tidak boleh rewel. Kasihan ayah, ya. Kamu harus jadi anak yang nurut. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Wong Agung di sebuah hutan. Dia adalah guru dari Empu Tong Bajil. Dia juga pemilik dari Padepokan Tengger. Dan ternyata di sana juga ada Rakuti. Tampaknya pertemuan mereka adalah pertemuan yang sudah ditakdirkan. Orang tua. Apa benar jalan ini menuju Gunung Tengger? Kurang ajar. Oh. Jadi kamu mau pamer ilmu di depan Dharma Putra Majapahit, orang tua? Bagus. Seperti biasa, Rakuti yang memiliki watak yang keras, angkuh dan juga sombong. Tanpa pikir panjang, dia langsung menyerang orang yang dianggapnya tidak menghormatinya. Namun, kali ini dia tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Dia berhadapan dengan Wong Agung, guru dari Tong Bajil, yang menciptakan jurus Segoro Geni yang terkenal sangat panas itu. Ampun Kisanak, aku mengaku kalah. Kisanak bukan tandinganku. Maukah Kisanak menerimaku sebagai murid? Siapa yang sudi mengangkat orang yang tidak tahu adat sebagai murid? Ampun Kisanak, sungguh niat saya memang mencari seorang guru. Saya tahu Kisanak seorang pendekar, tapi naluri saya selalu menyuruh untuk mencobanya. Apakah Kisanak pantas untuk menjadi guru saya? Kamu pikir aku memang mau menerimamu menjadi murid? Biasanya pemuda tengil macam kamu pasti bernyali kecil dan pengecut. Saya bukan pengecut, Kisanak. Kisanak boleh uji. Kalau saya bukan seorang pengecut. Gombal Amo. Aku sudah kenyang makan asam garam dunia persilatan. Aku sangat kenal watak manusia dari yang dungu sampai yang licik. Walaupun Rakuti tahu pendekar yang ada di hadapannya itu sama sekali bukan tandingannya, dengan keras hati dia tetap menyerangnya untuk membuktikan bahwa dirinya bukanlah pengecut. Aku belum kalah pendekar. Aku tidak takut sama kamu. Ternyata nyalinya cukup besar. Saya tidak mampu mengendalikan nafsunya. Menarik juga dicoba menjadi muridku. Kemudian scene pun berganti. Diperlihatkan kisah 5 tahun kemudian. Panji Ketawang sudah menjadi lelaki gagah perkasa. Dan Jambunada pun sudah berumur 5 tahun. Ada apa Kakang Panji? Sini. Ada apa? Kalau Bapak datang, bilang Kakang Panji akan menginap di asrama kesatrian. Baik, Kang.
Mainnya jangan jauh-jauh ya. Baik, Kang. Kesehatanku semakin memburuk, Nambe. Saya tidak ingin ada kekosongan tahta di Majapahit kalau saya meninggal nanti. Oleh karena itu, saya ingin menabalkan putraku Jayanegara. Saya melihat keniatan Gusti Prabu sangat tepat. Sebab kalau Pangeran Jayanegara segera ditabalkan, Gusti Prabu masih bisa mengawasi beliau. Setidak-tidaknya bisa memberi nasihat kepada Prabu Jayanegara dalam membuat keputusan yang bisa menentukan masa depan negara. Tapi yang paling penting untuk Gusti Prabu adalah mempersiapkan perilaku Pangeran Jayanegara. Terus terang, hamba agak mencemaskan kedekatan Pangeran Jayanegara dengan Halayuda dan kawan-kawannya. Maaf Gusti, hamba tidak bermaksud menjelekkan siapapun juga. Semua terpaksa hamba katakan demi masa depan negara ini. Halayuda memang kuangkat sebagai penasehat Sang Yuwa Raja. Ya, itu karena rasa terima kasihku. Karena dia telah berhasil membara Tanca yang berhasil mengobati penyakitku. Jadi, wajar saja kalau dia dekat dengan putra mahkota. Hamba sering memergoki para Dharma Putra berkumpul di rumah Tuan Halayuda. Dan beberapa kali mengajak Gusti Jayanegara bersenang-senang. Mereka bermabuk-mabukan sambil menikmati tarian para ledek yang cantik-cantik. Kau tidak keliru, Kamandanu. Hamba pernah diundang Tuan Halayuda, Gusti Prabu, dan melihat dengan mata kepala sendiri. Gusti, apakah Gusti mau menari bersama hamba? Kemudian scene pun berganti. Terlihat dia Halayuda memberikan wajangan yang menyesatkan kepada Yuwa Raja Jayanegara yang sebentar lagi akan ditapalkan sebagai Prabu Majapahit. Terus terang, saya mencurigai seseorang yang selama ini diberi kepercayaan terlalu berlebihan oleh Gusti Prabu akan menyulitkan pemerintahan Gusti. Saya tidak mengerti siapa yang Paman maksudkan. Pada saatnya, Pangeran akan tahu dengan sendirinya. Kalau saya sudah ditabalkan sebagai Prabu, maka Paman akan saya jadikan sebagai penasehat utama. Saya memang tidak pernah mengamati pergaulan Jayanegara. Menurut hamba, Pangeran Jayanegara harus diberi kesibukan urusan pemerintahan. Maksudmu? Gusti Jayanegara harus sering diberi tugas untuk mengadakan kunjungan ke seluruh negeri kecil bawahan Majapahit sebagai perkenalan beliau dengan para betara. Sebab setelah menjadi raja, beliau harus mengenal seluruh bawahannya. Usulan Paman Pranaraja cukup bagus. Jayanegara memang masih terlalu hijau untuk menduduki tahta negara. Usianya baru 15 tahun. Calon permaisuri pun belum ada. Yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita secara bijak memberikan batasan antara Halayuda dengan Pangeran Jayanegara. Tidak seperti sekarang ini. Iya. Kami selalu memperhatikan perilaku Pangeran Jayanegara. Karena hamba tidak ingin negeri yang kita bangun dengan keringat dan darah ini akan hancur karena budi pekerti yang buruk dari seorang rajanya. Saya akan mengawasi gerak-gerik Jayanegara. Tapi, apa yang diinginkan Halayuda? Dari dulu semua kawan-kawan menjuluki dia Mahapati karena dia memiliki nafsu besar untuk berkuasa. Dia ingin sekali menduduki jabatan penting di Majapahit. Mungkin dia ingin jadi Mahapati. Kesempatan itu hanya mungkin pada saat Pangeran Jayanegara menjadi raja. Sebab dia sangat tahu bahwa Gusti Prabu kurang menyukai sikapnya. Kini, kebusukan dia Halayuda mulai tercium oleh Sang Gramawijaya. Namun sayang, usianya kini sudah tua dan dia tidak bisa memutar waktu. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Wong Agung, dia yang sedang menjadi guru dari Rakuti, menurunkan semua ilmu yang dia punya kepada muridnya itu. 5 tahun sudah ia berguru kepada Wong Agung, guru dari Tong Bajil itu. Dengan mantraku ke dalam tanganku. Segoro gede!
Tribuana Tunggadewi, kuangkat sebagai Betara Hari Kahuripan. Dan dia Wiat Raja Dewi, kuangkat sebagai Betara Ridaha. Semua ini untuk kebaikan Trah Sanggrama Wijaya. Kerukunan semua anakku adalah bakti yang tertinggi kepadaku. Bagaimana Ratenda? Gusti Prabu sudah tidak mau lagi minum ramuan obat. Hamba kurang mengerti maksud Gusti Prabu. Padahal kesehatan beliau semakin menurun. Jangan beritahu apa yang kau ketahui kepada siapapun juga, ya? Baik, Gusti. Sebaiknya kau kembali masuk. Tampaknya Sang Prabu Kertaraja Sajayawardhana sudah melihat ajalnya sudah semakin dekat. Ia pun tidak mau lagi meminum ramuan obat, dan Nambi, Sang Mahapati, mulai kebingungan menghadapi situasi ini. Namun berbeda dengan dia Halayuda, dia malah senang. Dia berpikir bahwa mimpinya menjadi Mahapati semakin dekat. Semakin cepat Jaya Negara diangkat menjadi Prabu, semakin cepat pula mimpinya akan tercapai. Saya akan tunjukkan kepada mereka kalau saya adalah Dharma Putra yang terbaik. Lalu? Ya, saya ingin membangun rembulan seperti dalam mimpi saya. Kamu ingin menjadi raja? Semua orang boleh bermimpi, tapi mimpimu terlalu jauh mengawang. Apakah karena saya bukan keturunan raja? Bukankah Ken Arok seorang sudra? Keajaiban hanya terjadi sekali. Itu dinamakan perkecualian alam. Saya mau pangestu guru, karena mimpi-mimpi saya pun sebuah keajaiban alam. Kalagemat. Anakku, pada akhirnya manusia harus menyerah pada ketetapan nasib. Kamu akan menggantikanku sebagai raja. Hamba akan menjalankan semua titah Ayahanda Prabu. Raja memiliki semua kewenangan, tapi tidak boleh sewenang-wenang, karena masih ada kekuatan yang membatasi kekuasaanmu. Undang-undang Kutara Manawa, Ayahanda Prabu. Terutama yang agung. Undang-undang bisa kamu siasati, tapi hukum yang agung tidak bisa kamu bohongi. Bersukacita dalam keprihatinan, bersembunyi di tempat terang benderang, menyusup di tanah lapang, terkejut oleh teguran orang gagu. Waktu menetes sebesar kutu, tapi tingginya melebihi gunung. Orang cebol tiarap di dasar jurang, tapi kepalanya hampir menyentuh langit. Hamba tidak mengerti apa yang Ayahanda sabdakan. Hanya orang bijak yang bisa mengerti. Dan hanya orang bijak yang mau menimba ilmu kepada orang bijak. Orang baik berkumpullah dengan orang yang baik. Karena orang jahat akan berkumpul dengan orang-orang jahat. Seorang prabu harus bisa melihat di dalam gelap, mencari putih dari yang hitam, menemukan timur di sebelah barat. Akhirnya, Sang Raja Majapahit, Prabu Kertaraja Sajayawardhana, gugur karena penyakitnya. Semua rakyat bersedih dan jasad beliau dikebumikan di tanah Majapahit. Di dalam sejarah, pemilik nama lengkap Nararya Sanggramawijaya itu memimpin kerajaan Majapahit dari tahun 1293 sampai 1309. Dialah sang pendiri kerajaan Majapahit, raja pertama Majapahit, bertahta di Majapahit selama 16 tahun. Pada hari ini, Sang Yuwaraja ditabalkan menjadi Prabu Bilwatikta Majapahit. Setelah Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardhana meninggalkan kita semua, Sang Yuwaraja Jayanegara ditabalkan dengan nama Sang Abhiseka Sri Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa
Adiswara, semua raja bawahan harus tetap tunduk dan patuh kepada raja baru. Karena beliaulah tangan dewa di muka bumi. Sebentar lagi kau akan habis, Nambi. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Wong Agung memberikan wejangan terakhir kepada Rakuti sebelum Rakuti memutuskan untuk turun gunung. Kamu akan menghadapi wajah yang tersenyum. Tapi di belakangmu, puluhan keris siap menikahmu. Kamu akan sering mendapat pujian, tapi sebenarnya kamu sedang dimaki-maki. Apakah saya tidak bisa mempercayai sahabat-sahabat saya sesama Dharma Putra, Guru? Kalau kamu memiliki rahasia, cukup kamu dan bayanganmu sendiri yang tahu. Selama ini kamu melihat rampok-rampok yang senantiasa disembah, penipu yang dimintai nasihat, dan hal-hal lain yang menjijikkan. Tapi sebagai Dharma Putra, mata hatimu tidak pernah menangkapnya. Kalau kamu meneruskan cita-citamu, kamu akan masuk dalam dunia busuk itu. Tidak usah ragu, semua itu supaya kamu sudah siap menghadapi dan tidak pernah terkejut-kejut. Kapan kamu berangkat? Saya akan langsung ke Majapahit, Guru. Mudah-mudahan kamu bisa menggapai apa yang kamu impikan, meski harus melewati genangan darah. Sudah banyak orang yang telah mengingatkan Rakuti tentang cita-citanya itu, namun Rakuti tetap kekeh dan keras kepala akan cita-citanya. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Mesin di dalam kereta. Dia dalam perjalanan pulang setelah mengobati pasien yang ada di luar desa. Kemudian di tengah jalan, sang pedati menjumpai seorang yang telah pingsan di tengah jalan. Lalu atas perintah dan izin dari Mesin, mereka pun bersepakat untuk menolong orang yang pingsan itu. Dan bersambung, saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.